Teraturnya enggak? Tidak. Jadi kalau itu budaya itu sebetulnya ada keteraturan enggak? Ada enggak? Budaya itu ada keteraturan enggak? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Budaya itu ada keteraturannya atau enggak? Ada, tapi aturan tertentu. Luar biasa. Ada aturan. Ada aturan. Tapi tertentu. Nah, tertentu itu maksudnya apa? Ada, tapi keteraturannya itu terbatas kepada satu daerah tertentu. Jadi budaya itu tadinya kebiasaan, ya, kebiasaan. Sebuah kebiasaan yang diulang. Nah, akhirnya menjadi sebuah tradisi. Wah, mentradisikan diri. Contoh ini, pokoknya kalian tuh bangun tidurnya biasa jam 7. Tiba-tiba karena ada kebutuhan tertentu harus bangun jam 5, membiasakan diri bangun jam 5, sehingga setelah itu terus dilakukan secara berulang dan seterusnya, maka akhirnya itu menjadi sebuah budaya yang kita miliki. Jadi kalau gitu budaya itu diciptakan oleh siapa? Oleh kita. Kalau kita lihat pengertiannya, cara hidup berkembang. Jadi budaya itu tidak bakalan stabil, stuck, diam tidak. Tapi budaya itu akan berkembang terus dan diwariskan tadi ya, dan diwariskan kepada penerus kita, entah itu siapa saja. Mungkin penerus kita saya guru, mungkin penerusnya ya anak-anak ini. Kalau nggak pernah dimarahin, kalau nggak pernah ditegur, kalau nggak pernah diojain, diomeli dan sebagainya, seolah-olah kita tahunya selalu benar. Keteraturan tidak akan berkembang, dimiliki oleh sekelompok, hanya dimiliki oleh sekelompok. Mungkin budaya yang di Indonesia Barat berbeda dengan budaya yang di Indonesia Timur. Demikian juga sekolah ini punya budaya sendiri. Beda dengan sekolah madrasah. Kita Kristen tentunya beda dengan sekolah yang non-Kristen. Beda dengan sekolah yang mungkin tujuan berbeda dengan kita. Kita punya visi, kita punya misi, tentunya berbeda dengan visi, dengan misi sekolah lain. Nah, itulah yang membentuk, itulah yang memiliki ciri khas. Cara hidup berkembang dan dimiliki oleh sekelompok orang, kemudian diwariskan. Ya, diwariskan kepada siapa? Siapa saja yang bergaul sama kita, mungkin bisa teman kita. Maka berbuatlah baik supaya teman kita melihat. Kita lihat contoh Abelia, dia aktif disiplin dan dia selalu melakukan baik bukan itu on time. Kita lihat Rachel, dia sebagai ketua OSIS, dia selalu memberi contoh yang baik. Kita lihat teman-teman kita yang lain, kayak Griffin, yang terpanah. Artinya apa? Dia bisa memfokuskan, dia tahu talentanya. Nah, budaya positif itu meliputi apa saja? Lihat, nilai-nilai. Ya, budaya positif itu meliputi 3 hal. Ada nilai-nilai, keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan. Jadi yang dibiasakan pasti nilai-nilai yang sangat luhur. Tentunya, kecil-kecil saja seandainya kita itu ya bangun pagi, tidak perlu dibangunin orang tua. Itu sudah merupakan nilai yang positif. Kenapa itu nilai positif? Tidak merepotkan orang tua, tidak merepotkan teman-teman. Jadi mindset kita kadang-kadang cuma dibangunin kok, nggak masalah dong. Kadang-kadang kita cuma seperti itu dianggap sepele. Hal yang sepele kadang-kadang nanti membuat nilai diri kita menjadi rendah. Kenapa? Mama cerita sama temennya, itu loh Rachel rendah kamu. Kayak siapa pun sekolah terlambat mulu, sekolah tidak pernah kerjain tugas. Tuh lihat si Sherry, dia kerjanya banyak alasannya, banyak ini dan sebagainya. Nilai yang keluar, nilai yang diceritakan, bukan nilai yang bagus. Yakinlah mengenai dirimu bahwa kamu bisa. Ada nilai-nilai keyakinan tertentu yang masyarakat berbeda. Harus kita biasakan. Kita harus berani berubah. Supaya apa? Supaya kita bisa membuat. Jadi kalau itu budaya itu bisa diciptakan dong.
Ingat tadi ya, budaya bisa diciptakan. Nanti kita akan mengarah ke sana. Terus tujuannya apa budaya itu? Kita lihat. Ada banyak tujuan yang bisa kita capai untuk membuat diri kita itu lebih bernilai, membuat diri kita diakui, membuat diri kita mempunyai kualitas yang lebih dibanding dengan teman yang lain. Menumbuhkan motivasi intrinsik. Stop dulu nih ya. Intrinsik, apa itu intrinsik? Menumbuhkan motivasi intrinsik seperti tadi. Karena ada tugas, maka saya harus bangun lebih pagi. Contoh seperti saya jam 5 pagi sudah harus ada misa. Dan saya setengah 5 harus bangun, mandi jam 5 harus on time. Saya harus duduk di depan laptop untuk renungan 30 menit. Nah itu karena saya dimotivasi oleh sebuah kebutuhan yang saya sebetulnya, kalau menurut gambaran, ngapain sih kayak gitu? Kayaknya nggak perlu. Tetapi karena saya butuh, nih loh, saya lagi yang tidak. Intrinsik berarti dari dalam diri kita. Maka anak-anak kalian tumbuhkan supaya kalian memiliki motivasi dari diri kalian sendiri. Seperti saya ambil contoh, ini Sajiko, saya ingin juara kelas. Apa yang harus saya lakukan? Apakah hanya berdoa? Berdoa tanpa perbuatan tidak mungkin bisa terwujud. Jadi mari kita berdoa, tetapi mari kita juga berusaha, dan mari kita juga melakukan hal-hal penunjang motivasi yang kita sudah ciptakan itu. Komitmen untuk capai, menciptakan budi pekerti luhur atau berkarakter, ya, menciptakan budi pekerti luhur atau berkarakter. Jadi pada saat kita sedang punya motivasi dari dalam, terus kita sudah terbentuk kepribadian kita, maka kualitas kita pasti bertambah. Tidak mungkin itu tidak, pasti bertambah. Itu yang harus diingat. Jadi untuk menciptakan budaya baru, adakah yang mempengaruhi diri kalian? Bisakah orang lain mempengaruhi? Bisa, tetapi sebagai figur. Seandainya saya melihat silaturahmi, orangnya kok disiplin banget, bisa nggak saya seperti itu? Motivasi dari luar diangkat masuk ke dalam. Setelah kita punya motivasi dari intrinsik, kembangkan terus itu. Saya kalian punya nilai plus dibanding dengan teman-teman. Nah, nanti kita akan sepakat bagaimana budaya positif. Apa budaya positif? Kelas ini, kelas dulu ya, kelas ini yang akan kita capai. Langkah-langkahnya seperti apa? Tentunya pertama kita harus ambil komitmen dulu, sepakat dulu. Yuk kita seandainya kelas ini harus jujur deh. Atau masalah apa yang paling banyak di kelas ini? Seandainya masalah kerjasama, yuk kelas ini kerjasamanya ditingkatkan. Atau masalah apa? Seandainya masalah kedisiplinan, yuk kita disiplin bareng-bareng yuk. Nih, ya. Yang pertama itu kita harus membuat kesepakatan, ya, membuat kesepakatan supaya kita bisa mencapai itu. Jadi kalau ini kita bukan mengembangkan budaya diri ya, kita akan buat kesepakatan dulu. Langkah-langkahnya kita akan menciptakan budaya baru. Di kelas ini kita mau membentuk sebuah budaya baru yang namanya nanti kalau itu tercapai positifnya ditambahkan. Pertama, kebudayaan itu berasal dari kebiasaan yang kita lakukan. Karena nilai positif, maka itu harus yang baik. Maka itu harus yang baik. Nah, yang baik itu kayak apa? Yang tidak merugikan orang lain, tidak membebani orang lain, tidak merepotkan orang lain. Itu baik. Ya. Selama itu masih merepotkan orang lain, maka coret. Nah, kelas ini nanti kita akan, saya udah bawa kayak gini. Nanti kalian tulis saja, tulis sendiri-sendiri apa yang ingin kita capai. Tidak usah terpengaruh dengan teman yang lain. Rasakan kebutuhan kalian untuk kelas ini, untuk kelas ini ya, bukan untuk diri. Punya kelas ini kita mau disiplin jujur, ngerjain tugas tidak di sekolah, datang tidak pernah terlambat, dan sebagainya. Nanti saya kasih contoh bagaimana budaya yang lebih luas lagi. Ada nasionalisme, kita udah bikin belum? Sudah. Ada apa namanya kerjasama, kita udah bikin belum? Sudah.
Terus kita udah lakuin itu, sudah. Ada budaya integritas, loyalitas, kita sudah lakukan. Tapi secara luas, nanti gimana sih? Sebetulnya apa yang sudah kita lakukan itu merupakan sebuah penciptaan budaya baru. Nanti kita lihat videonya, saya udah bikin. Nah, nanti saya bagi ini, tolong tulis kelas kita ini mau apa. Nanti saya dibantu oleh Selin, dibantu Sajiko untuk mengulik dari sini Selin, sini Sajiko, sini Selin. Nah, terus nanti kita coba kita baca apa yang paling banyak itu yang akan kita lakukan. Contohnya kita mau jujur, ya udah jujur dulu lakukan. Jujurnya seperti apa? Kalau ngerjain tugas di rumah itu jujur, namanya PR ya. Ngerjain sendiri itu jujur. Saya berusaha sendiri itu bisa termasuk jujur, tapi juga masuk salah satunya tanggung jawab. Oke ya, bisa? Oke, saya minta tolong nih untuk sebelah sini warna kuning, sebelah sini warnanya mungkin mudah-mudahan cukup. Ya, terlambat. Saya ngerjain tugas tidak pernah terlambat. Puji Tuhan hari ini saya tadi bacain hanya 3% yang terlambat ngerjain tugas. Kelas kita sudah luar biasa. Perlu nggak itu ditingkatkan? Oke, itu berarti kita sudah bisa. Tentunya tidak perlu untuk ditulis, ya kan? Karena itu sudah bisa. Hanya 3% dari 100%, jadi sampling errornya hanya kecil, sama masalah. Oke? Nah, ini contoh-contoh untuk budaya positif yang ingin kita capai. Nah, kita lihat, kita harus sepakat. Sepakat berarti kita harus ada komitmennya nanti, ya. Kita harus ada komitmennya. Apa komitmen kita nanti? Kita akan bikin sampai berapa lama? Caranya bagaimana? Ya. Setelah kita sepakat, ada komitmennya. Ya. Jadi nanti coba sambil lihat di sini komitmennya apa yang harus kita lakukan, harus kita capai. Kita sudah tulis itu, kita akan lakukan. Tentunya tidak long time atau tanpa batas waktu, tidak seperti itu. Tentunya kita akan batasi. Kita lakuin ini harus sampai berapa lama? Kenapa demikian? Supaya bisa diukur, supaya bisa diukur. Nanti kalau long time, long life kita nggak ngerti berhasil atau tidak, boleh langsung dikumpulkan. Selin sama Sasiko. Nah, terus usaha kegiatan yang ingin dilakukan. Nah, usaha apa yang ingin kita lakukan? Ya, nanti sepakat. Jangan lama-lama nulisnya supaya waktunya nanti cukup. Oke? Setelah ini, jadi sepakat dulu apa yang ingin kita lakukan, terus batasan ketercapaiannya kapan. Ya, setelah itu nanti evaluasinya bagaimana, apakah perlu ditambah waktu atau tidak. Terus usaha kegiatan yang ingin dilakukan. Lakukannya caranya gimana komitmen itu? Bagaimana kita komitmen itu melakukannya bagaimana? Itu yang penting sekali. Jadi 3 hal ini tidak boleh kita lompat-lompatin. Ya. Kita harus capai semuanya ini. Tidak ada sepakat. Nah, ini satu contoh-contoh dari budaya positif yang sudah ada. Contoh salah satu contohnya adalah apa ini? Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Kita setiap hari. Ya, kita sudah setiap hari. Tepuk tangan buat kita semua. Terus disiplin. Nah, ini masih dalam tanda kutip. Apakah saya sudah disiplin atau belum? Nah, sekarang tugas Selin sama tugas Sachiko kumpulin. Mana yang lebih banyak, yang paling banyak? Nah, nanti tulis saja di situ. Nah, disiplin. Apakah kita sudah disiplin? Mari kita refleksi diri. Refleksi diri kita. Saya sudah disiplin atau belum? Ingat, motivasi intrinsik yang bisa merubah budaya itu. Intrinsik yang bisa merubah budaya itu. Intrinsik dari mana? Dari dalam. Banyak justru yang mempengaruhi ini dari luar. Ngapain sih lu disiplin banget? Orang kok kayak gitu? Mungkin banyak orang yang tidak suka sama orang yang disiplin. Aku nggak mau sama lawannya. Kenapa? Ya om tadi, dia tegas, dia galak dan sebagainya. Padahal itulah disiplin. Disiplin itu harus tegas, harus on time, dan harus punya deadline. Itulah tegas, itulah disiplin. Jadi jangan pernah tidak mau berteman dengan orang seperti itu. Kita harus tingkatkan itu.
Terus contoh yang lain lagi seperti apa? Dan kita akan komitmen seandainya di contoh yang lain. Ya, seandainya. Ya. Seandainya. Seandainya budaya yang lain. Budaya positif, aku malu jika banyak hal. Saya datang terlambat ke sekolah, saya tidak ngerjain PR, saya nyontek, saya bohong dan sebagainya. Ini SD pernah, ya kan? SD pernah. Mami selalu marah-marah. Griffith, kamu tukang bohong, marah lagi. Griffith, kamu ini, marah lagi. Fani, kamu kok tumbenan bohong? Nah, jadi mama juga kadang-kadang kaget. Inilah perkembangan, peralihan, perubahan. Ya, ini. Jadi kalau kita seandainya aku malu apa? Banyak hal ya. Ayo saya dipukuli. Terus sajiku udah mulai susut. Ya, ini budaya positif. Terus kita lihat, ayo kita berbudaya. Karena apapun itu, interaksi yang kita ciptakan, interaksi yang kita lakukan kepada orang lain harus pakai budaya. Tidak. Ya, harus pakai budaya. Ini sudah gambar saya. Nah, terus bagaimana prosesnya? Pertama, orang itu lihat kita loh di gambar TV. Orang itu lihat kita. Kita sepakat dulu nih. Setelah sepakat, ngapain? Kita mau ngapain sepakat ini? Ya kan, setelah itu sepakat, kita ciptakan satu keputusan. Ya, satu keputusan itu apa? Untuk kita jalankan nantinya. Setelah kita keputusan apa yang kita lakukan, kita biasakan dulu. Ya, Rachel tadi pintar dan jawab kebiasaan dan sebagainya tadi sama kayak. Ya, jadi dari pembiasaan itulah akan muncul tradisi baru. Tradisi itu sudah mengakar budaya, maka akan menjadi sebuah budaya yang luar biasa. Kita harus sadar bahwa kita berbudaya bukan hanya hasil dari apa tadi? Dari apa tadi? Dari warisan, bukan hanya dari warisan, tapi kita mampu menciptakan. Karena itu kita diperbolehkan untuk membuat budaya baru. Contoh kayak Cita yang Fashion Week itu seandainya nggak dilarang mungkin menjadi sebuah budaya nanti. Itu kebiasaan setiap minggu dijalankan. Orang jadi melihat, orang tertarik, orang menjadi pengen melakukan hal itu, sehingga dari intrinsik mengabarkan kepada orang lain menjadi berita yang cukup diikuti semua. Seandainya kita melihat apa yang begitu, Rachel begini, saya bilang begini dan sebagainya. Jadi demikianlah. Sekarang mari kita lihat apa hasilnya. Sajiku boleh sisi atau sajiku boleh baca itu. Saya pun boleh baca ya. Satu, semoga kelas menjadi dingin agar nyaman belajar. Kedua, saya ingin kelas ini agar lebih bersih dan dingin dan untuk nyaman. Disiplin. Saya mau lebih disiplin. Bertanggung jawab membersihkan kelas. Disiplin menjaga kebersihan kelas. Kesopanan dalam sikap dan ucapan, kekompakan dalam kelompok. Saya ingin disiplin dan kebahagiaan untuk kelas kita. Saya mau lebih disiplin di kelas ini dan bertanggung jawab. Banyak interaksi. Oke, thank you Shelly. Sajiku dari sekarang. Oke, yang pertama, saya ingin kelas tak ribut, saling menghargai, disiplin, taat, jaga kebersihan, tanggung jawab, dan saling menolong dan kerjasama agar mencapai hasil yang puas. Yang kedua, ingin agar kelas 1 menjadi kelas yang bersih, dingin, dan nyaman untuk dinikmati. Yang ketiga, bertanggung jawab dalam menghadapi masalah dan juga disiplin. Yang ketiga, bertanggung jawab. Yang keempat, kurang rajin belajar. Yang kelima, membuat kelas saling menolong satu sama yang lain dan juga menghargai teman bahwa kita sesama manusia.
Tidak, maka kita tidak jadi pembulian. Oke, terima kasih. Terima kasih. Oke, setelah ini saya coba kelompokkan ya. Saya kelompokkan dulu mana yang paling banyak, nanti yang akan kita buat masukan. Kurang rajin belajar. Membuat kelas saling menolong, kerjasama. Saya ingin kelas tidak ikut kerjasama. Ya. Saya ingin kelas menjadi kelas yang bersih, nyaman dan ini tadi ada bersih. Ya. Bertanggung jawab masalah disiplin. Kira-kira rekor yang harus kita jalankan yang mana? Yang paling kiri. Apa yang paling kiri? Saya bacain. Saya mau menjadi kelas ini disiplin. Ya, kita ingin kelas ini disiplin. Disiplin menjaga kebersihan kelas. Saya mau lebih disiplin. Saya pengen disiplin, saya pengen disiplin. Oke, tentunya kelas ini sepakat. Walaupun suara ini juga harus diapresiasi, tapi suara yang terbanyak yang akan kita jalankan. Itulah demokrasi. Jadi kita akan membentuk kelas ini menjadi lebih disiplin. Disiplin itu contohnya seperti apa? Rachel. Disiplin itu contohnya seperti apa? Masuk sekolah nggak telat, itu yang ingin dicapai ya. Karena disiplin itu kan luas banget nih. Satu, masuk kelas nggak terlambat. Ya, saya tulis dulu di sini ya. Tidak terlambat. Nomor satu. Kita nggak usah banyak-banyak. Ya, tidak terlambat. Seandainya 3 cukuplah, tidak terlambat. Terus apa lagi? Cowok. Gribit. Apa lagi? Disiplin seperti apa yang ingin kamu capai? Kelamaan, belik? Apa? Tidak terlambat pengumpulan tugas. Tidak terlambat kumpulin tugas. Jadi berkaitan dengan tugas, tidak terlambat. Satu lagi sobo, angkat tangan. Nah, itu satu. Ayo, angkat tangan. Ayo. Ya. Tidak mengerjakan PR di sekolah. Tidak mengerjakan PR di sekolah. Luar biasa. Tiga ini kita ingin capai ya. Tidak. Jadi PR tetap di rumah ya, di rumah. Nah, tentunya pada saat kita membudayakan ini, dibiasakan dulu. Pertama, kita mau capai disiplin kelas 81, bukan kelas 82, bukan kelas 9 dan sebagainya. Disiplin tentang apa? Tentang tidak terlambat datang. Tidak terlambat datang. Kita komit semua ya, tidak terlambat. Yang kedua, mengerjakan tugas tidak terlambat, apalagi yang dibuat aku. Tapi sebenarnya kita sudah semua oke sih. Kan tadi saya sudah cek tuh pagi tadi, hanya 3%. Apakah kita mau ganti? Karena tugas tidak pernah terlambat, ya kan? At least ada yang terlambat, cuman 3%. Apakah ini mau kita ulang? Apakah kita mau kerjain? Apa kita mencapai Sajiko? Kira-kira gimana? Apakah ini kita lanjut? Karena kita sudah semua itu ganti. Oke, kita ganti, setuju ya? Karena tugas yang kita kerjakan, lihat di Google Classroom, itu tadi hanya 3% yang belum kerjain tugas. Kalau ini kita ulang lagi, toh kita sudah bisa. Oh, jatuh. Ya, ini kita sudah bisa. Nah, terus apa gantinya? Selin, saya Sajiko. Kira-kira gantinya apa ya? Oke, bahasanya disiplin dalam berbahasa. Oke, setuju semua? Disiplin dalam berbahasa, walaupun ada satu tadi di sini. Ya, disiplin berbahasa. 3, disiplin bahasa. Bahasa saya tulis dengan 5S. 1, senyum. 2, sapa. 3, salam. Pintar. 4,
sopan. Sopan dulu, baru santun. Kita akan capai 5S itu. Ya, kita kasih salam kalau ketemu sama guru, ketemu sama teman. Jangan potong. Selamat pagi anak-anak, pagi Pak. Tidak boleh gitu. Kenapa? Kita memberikan salam, memberikan doa. Selamat pagi. Harapannya pagi ini kamu selamat. Jangan hanya dipotong pagi Pak. Banyakkan seperti itu. Itu menunjukkan tidak take and give. Ya tahu? Selamat pagi. Kita jawabnya selamat pagi. Jadi saling mendoakan. Kita akan capai 3 hal. 1, disiplin mayornya. Disiplin tentang apa? Disiplin tentang tidak terlambat masuk kelas. Kita akan ingat-ingat, nanti kita tulis ya video. Ya, kita tulis di sini komitmen kelas, dan itu yang akan kita capai. Yang kedua, tidak mengerjakan PR di sekolah. Karena masih saya beberapa, jadi lihat, mungkin Ani tadi kalau saya nggak salah lihat, ya masih nyontek punya Wilhum, atau Wilhum nyontek punya Pani. Saya tidak tahu apakah saling memberi atau saling, itu tidak boleh terulang lagi di kelas. Ada guru atau tidak ada guru, jangan nyolong-nyolong. Apa itu? Disiplin dalam berinteraksi. Disiplin dalam berinteraksi. Ada 5S, kita masih sangat kurang. Kalau ketemu guru di bawah itu cuma Pak Reda. Apa itu? Ya, selamat siang kah? Selamat pagi kah? Atau kalau sore ya selamat sore kah? Atau boleh salamnya, mau kemana Pak? Ngopi ya? Ya? Oke, jadi semua dibikin, semua dibawa dalam suka. Pada saat kita bersuka, maka orang lain akan diberkati. Berbagilah berkat kepada orang lain. Mari kita lihat sedikit tayangan, ya, tayangan dari apa yang kita sudah buat. Apa yang sudah kita lakukan, sebetulnya kita bukan orang yang tidak berbudaya. Ya, kita ini juga sudah berbudaya. Nih, budaya nasionalisme. Ini yang kita miliki. Pada saat kita menyanyikan sepenuh hati dan kita mengatakan ini nasionalisme kita sudah terbentuk. Ya, pada saat kita menyanyikan lagu itu dan kita menyanyikannya dengan sungguh-sungguh, maka kita punya nasionalisme yang kuat dan tinggi. Ya, kalau saat ini. Buat saya makan kalian lihat diri sendiri, malu nggak? Malu kok kayak gitu, saya ternyata keren gitu. Ini disiplin. Disiplin dalam apa? Dalam ikut pelajaran. Lihat, sering saya marah-marah di kelas. Kenapa? Karena dia tidur. Sambil belajar, sambil tidur. Bisa. Jadi semua konsentrasi mendengarkan gurunya. Ini sudah disiplin. Ya, ini sudah disiplin. Jadi disiplin itu nggak terlalu sulit. Jangan yang bilang kayak militer, disiplin harus begitu, tidak. Kita juga bisa disiplin. Ini kerjasama. Pada saat kita kerja kelompok, nih, masalah itu. Memang harus bermasalah dalam kerja kelompok. Tanpa itu berarti kalian tidak kerja. Ya, ini juga kita 5S yang akan kita capai. Lihat, ada penambahan yang luar biasa. Udah lagi. Ya, ya kan? Ya, anak sekolah pulang juga salam. Mungkin kalau kita bisa ceritakan kayak gitu, luar biasa. Saya dengan tak setuju. Udah seperti ini. Ya, ya tuh. Jadi kita seragam, pramuka, ini olahraga. Ya, menunjukkan bahwa ini akhir loyalitas kalian. Loyalitas terhadap sekolah Kristen Ketapang yang sudah kita duduki ini selama berpuluh-puluh tahun dari TK, SD, SMP, tidak ada 9 tahun toh. Nah, kita punya loyalitas yang luar biasa. Sampai kakak kelas sampai mamanya ada siapa itu, yang anaknya pokoknya sekolah dari Ketapang. Sampai seperti loyal bagaimana? Ketapang. Ya, ini sebetulnya kita sudah berbudaya nih teman-teman. Sebetulnya kita sudah berbudaya juga. Luar biasa kan?
suara kamu keras, suara kamu menunjukkan bahwa ada mas yang kita nyanyikan. Ini menunjukkan bahwa kita sebagai siswa ketapa, walaupun hanya menyanyikan, tapi kadang-kadang menyanyi Tuhan. Yang penting bersuara, atau yang penting angkat gak ada suaranya. Tapi kalau kita lihat di lapangan pada saat pasar Senin, mulanya dadak. Mulai besok, karena kita mau disiplin juga, suaranya mulai keras. Dengan malu kayak gitu. Biar saya membudayakan pakai ini. Pertamanya juga diketahui, Bu TK pada lari-lari dia bisa lagi aneh dia. Sekarang kamu lihat kalau saya nggak pakai itu saya, dia kepalanya mana. Itulah kebiasaan yang saya lakukan. Tahun depan mungkin kita harus lakukan 1 hari pakai baju tradisional. Iya kan? Nasionalisme luar biasa sudah bangga. Mental spiritual. Ingat, waktu itu apa? Kita berdua bersama-sama. Lihat, kita berdua semua diam. Membentuk mental spiritual kita sama Tuhan, sama teman dan sebagainya. Thank you, akhirnya terima kasih. Sekali lagi yang luar biasa bukan saya tapi kalian semua sudah bisa melakukan nasionalisme, disiplin. Mari kita tingkatkan komitmen yang akan kita capai. Terima kasih.